Kisah tanah Sunda tidak dimulai dari manusia, melainkan dari pergerakan raksasa di bawah kaki kita jutaan tahun yang lalu. Wilayah yang kita kenal sebagai Jawa Barat saat ini masih berada di bawah permukaan laut. Sekitar 2,6 juta hingga 11.000 tahun yang lalu kala Pleistosen, permukaan air laut jauh lebih rendah dari sekarang. Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya bersatu dalam satu daratan luas yang disebut Paparan Sunda-Sundaland. Pada masa ini, wilayah Sunda merupakan dataran rendah yang subur dengan sungai-sungai raksasa. Inilah fase embrionik di mana flora dan fauna mulai bermigrasi, menciptakan ekosistem unik yang nantinya menjadi rumah bagi leluhur orang Sunda. Terbentuknya pegunungan dan kesuburan. Tanah Sunda terbentuk dari aktivitas vulkanik yang sangat intens. Tabrakan lempeng tektonik memicu lahirnya deretan gunung berapi jalur sirkum Mediterania yang membentang di Jawa Barat. Debu vulkanik inilah yang memberikan berkah luar biasa. Tanah yang sangat subur. Istilah Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum, bukan sekadar puitis, melainkan cerminan dari kekayaan alam yang melimpah akibat sirkulasi hara dari aktivitas vulkanik tersebut. Kehadiran manusia awal. Berdasarkan temuan arkeologis, jejak manusia purba di Tanah Sunda dapat ditemukan di beberapa lokasi kunci. Gua Pawon Bandung. Ditemukan kerangka manusia Pawon yang diperkirakan hidup sekitar 9.500 hingga 7.000 tahun yang lalu. Mereka adalah kelompok pemburu pemumpul yang mulai menetap di dataran tinggi Bandung, situs Gunung Padang Cianjur. Meski masih dalam perdebatan akademik mengenai penanggalan pastinya, situs ini menunjukkan bahwa masyarakat di Tanah Sunda sudah mengenal struktur bangunan megalitikum yang sangat kompleks sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Akar nama Sunda secara etimologis, kata Sunda berasal dari akar kata bahasa Sanskerta, sun, yang berarti bercahaya, terang, atau putih. Dalam konteks geografis, Sunda merujuk pada air yang jernih atau sesuatu yang bersih. Hal ini berkaitan dengan karakteristik alam. Pasundan yang kaya akan mata air dan pemandangan pegunungan yang megah. Setelah daratan terbentuk dan manusia purba mulai menetap, Tanah Sunda mulai memasuki era peradaban yang lebih terorganisir, transisi dari prasejarah menuju masa kerajaan. Pada fase ini, Tanah Sunda bertransformasi dari permukiman suku-suku kecil menjadi pusat kekuasaan, politik, dan perdagangan internasional yang disegani di Nusantara. Salakanagara atau disebut Negara Perak pada tahun 130–362 Masehi. Berdasarkan naskah pustaka Raja-Rajia ke-1 Bumi Nusantara, kerajaan tertua di Tanah Sunda, dan disebut-sebut tertua di Nusantara adalah Salakanagara. Diperkirakan berada di wilayah Pandeglang, Banten, Teluk Lada. Dewa Warman, seorang pedagang dari India yang menikahi putri penguasa setempat yang bernama Aki Tirem. Salakanagara menjadi bukti awal percampuran budaya lokal Sunda dengan pengaruh luar yaitu India, yang kemudian membentuk fondasi struktur pemerintahan monarki di Jawa Barat. Tarumanagara adalah penguasa sungai dan tanah pada tahun 358 sampai 669 Masehi. Setelah pudarnya Salakanagara, muncullah Tarumanagara sebagai kekuatan dominan. Di bawah Raja Purnawarman, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan. Ditemukan ukiran telapak kaki Raja Purnawarman yang disamakan dengan kaki Dewa Wisnu. Ini melambangkan kekuasaan mutlak dan perlindungan raja terhadap rakyatnya. Dalam prasasti, Tugu mencatat pembangunan saluran air Sungai Gomati dan Candrabaga sepanjang 12 km hanya dalam waktu 21 hari. Ini menunjukkan masyarakat Sunda saat itu sudah sangat ahli dalam teknik sipil dan gotong royong. Memori kolektif Sangkuriang. Di sisi lain, sejarah formal, masyarakat Sunda memiliki sejarah lisan atau mitologi yang sangat kuat untuk menjelaskan asal-usul geografis mereka, yakni legenda Sangkuriang. Danau Bandung Purba legenda ini bercerita tentang upaya Sangkuriang membendung Sungai Citarum dalam satu malam. Secara saintifik, legenda ini selaras dengan fakta geologis bahwa Bandung dulunya adalah sebuah danau raksasa yang kering karena bobolnya dinding alam di daerah Sangyang Tikoro. Kisah ini bukan sekadar dongeng kegagalan cinta, melainkan simbol hubungan mendalam antara manusia, Sunda dengan Gunung Tangkuban Parahu, dan air Danau Purba. Pergeseran kekerajaan Galuh dan Sunda. Memasuki abad ke-7, Tarumanagara pecah menjadi dua kekuatan, yaitu Kerajaan Sunda Barat Sungai Citarum dan Kerajaan Galuh Timur, Sungai Citarum. Hubungan keduanya
seringkali naik turun melalui pernikahan politik dan persaingan kekuasaan, namun tetap dalam satu ikatan budaya yang kuat sebagai orang Sunda. Ini adalah era yang paling sering dikenang dalam memori kolektif masyarakat Sunda, yakni masa keemasan, persatuan, dan romantisme sejarah kerajaan Pajajaran di bawah kepemimpinan yang legendaris, legenda Prabu Siliwangi. Setelah periode Tarumanagara, dinamika politik di Jawa Barat memuncak pada bersatunya dua kerajaan besar, Sunda dan Galuh, menjadi apa yang kita kenal sebagai Kerajaan Sunda Pajajaran. Penyatuan Sunda dan Galuh pada abad ke-15 melalui kepemimpinan Sri Baduga Maharaja bertahta tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Kerajaan Sunda dan Galuh dipersatukan kembali. Ia memindahkan pusat pemerintahan ke Pakuan Pajajaran, sekarang wilayah Bogor. Sejak saat itu, nama Pajajaran menjadi sangat identik dengan identitas politik orang Sunda. Nama Siliwangi berasal dari kata silih dan wangi, yang berarti pengganti Prabu Wangi gelar untuk kakeknya yang gugur di Bubat. Prabu Siliwangi digambarkan sebagai raja yang adil, bijaksana, dan sakti. Kesejahteraan rakyat, ia membebaskan beberapa desa dari pajak desa Sima dan membangun telaga besar bernama Maharena Wijaya. Untuk irigasi, ia membangun parit pertahanan yang kokoh di sekeliling ibu kota. Pakuan untuk menjaga keamanan rakyatnya dari ancaman luar. Filosofi kehidupan. Di masa inilah, konsep silih asah, silih asih, silih asuh, saling mencerdaskan, saling menyayangi, saling melindungi, mengakar kuat sebagai jati diri manusia Sunda. Meskipun terjadi sebelum masa Sri Baduga Maharaja, peristiwa ini menjadi catatan penting dalam sejarah Sunda. Rencana pernikahan antara Putri Diah Pitaloka Citra resmi dengan Raja Hayam Wuruk dari Majapahit berakhir tragis di lapangan. Bubat karena kesalahpahaman politik. Peristiwa ini menciptakan luka sejarah yang mendalam dan mempertegas garis batas identitas antara Sunda dan Jawa selama berabad-abad. Kedatangan pengaruh Islam dan runtuhnya benteng terakhir. Pada abad ke-16, pengaruh Islam mulai masuk melalui jalur perdagangan. Kesultanan Banten dan Cirebon mulai tumbuh kuat di pesisir utara. Pertahanan tradisi Pajajaran tetap mempertahankan tradisi Hindu-Buddha Sunda wiwitan masa itu hingga akhir keruntuhan di tahun 1579 Masehi. Pakuan Pajajaran akhirnya runtuh setelah serangan dari Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf. Momen ini ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman, Sriwacana Singgasana Batu, tempat penobatan raja dari Pakuan ke Banten sebagai simbol berakhirnya kekuasaan Pajajaran. Runtuhnya Pakuan Pajajaran pada 1579 bukan berarti berakhirnya kebudayaan Sunda. Sebaliknya, identitas ini bertransformasi di bawah tekanan politik luar dan perubahan zaman, era Mataram, dan pengaruh budaya. Setelah Pajajaran runtuh, sebagian besar wilayah Jawa Barat, kecuali Banten dan Cirebon, jatuh ke bawah pengaruh Kesultanan Mataram Jawa Tengah pada abad ke-17. Di masa Sultan Agung, diperkenalkan sistem kabupaten dan struktur birokrasi yang lebih formal. Akulturasi, pengaruh Mataram membawa masuk sistem kasta bahasa, unda-usuk bahasa ke dalam bahasa Sunda, yang sebelumnya cenderung lebih egaliter, Deprenger, dan tanam paksa. Pada abad ke-18 dan 19, Belanda melalui Oks dan pemerintah kolonial mulai menguasai wilayah pegunungan Jawa Barat yang mereka sebut Preanger, Priangan. Tanah Sunda dijadikan pusat perkebunan kopi dunia Preanger-Stelsel. Hal ini mengubah lanskap alam dan sosial. Munculnya kaum buruh, perkebunan dan tuan tanah menak. Jalan raya Pos Anyer Panarukan yang dibangun Dandels membelah jantung tanah. Sunda mempercepat akses komunikasi, namun memakan banyak korban jiwa rakyat pribumi. Memasuki abad ke-20, muncul kesadaran untuk memperkuat jati diri Sunda di tengah arus pergerakan nasional. Oleh sebab itu, didirikanlah Paguyuban Pasundan pada tahun 1913. Organisasi ini menjadi motor penggerak pendidikan dan kemandirian ekonomi rakyat Sunda. Tokoh-tokoh seperti Oto Iskandar Dinata, Si Jalak Harupat muncul sebagai pejuang yang mengintegrasikan semangat kesundaan ke dalam nasionalisme Indonesia. Skala Pendidikan Bandung bertransformasi menjadi pusat intelektual,
Terbentuknya ITB dan sekolah-sekolah guru menjadikan tanah Sunda sebagai dapur pemikiran bagi kemerdekaan Indonesia. Sunda di era modern, manusia yang Yunda. Saat ini, tanah Sunda menjadi provinsi Jawa Barat yang modern dan religius. Identitas Sunda tetap hidup melalui pelestarian bahasa. Meskipun arus urbanisasi kuat, bahasa Sunda tetap menjadi bahasa ibu yang dominan. Dan juga seni kreatif dari angklung yang diakui UNESCO hingga musik modern. Masyarakat Sunda dikenal memiliki daya kreativitas dan humor yang tinggi. Filosofi kager, bager, benar, pintar, tur, tumanina menjadi kompas moral bagi orang Sunda dalam menghadapi perubahan zaman.